Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang matau. Hari ini aku sama Jinet hari Minggu kita mau belanja mingguan. Nah hari ini aku ke E-Mart. E-Mart ini kayak hypermart lah ya, pokoknya supermarket, salah satu supermarket terbesar di Korea. Dan hari ini aku mau tunjukkan kira-kira aku sekali belanja itu habis berapa. Ini kita keluarga 2 orang, oke? Jadi mungkin bisa dibayangkan kalau orang-orang di Korea tinggal itu mungkin sekali belanja itu kena berapa. Pertama-tama, by the way, sebelum aku belanja, aku mau nunjukin ini. Aku yakin bahwa di rumah mau di Korea di Indonesia pasti ada koin nganggur gini ya loh. Nah kebetulan kalau di E-Mart ini aku nggak sponsor, mereka itu bisa masukin uang koin ini ke dalam poin, jadi bisa digunakan untuk payment. Jadi ini mau tak masukkan dulu ke aplikasinya dengan cara ke staff yang ada di situ. Oke, mari kita lihat habis berapa juga. Yo, nggak tahu yo, ini kena berapa? Ada beberapa 100-an, 500-an gini ini. Soalnya kalau mau pakai koin gini pas bayar agak sungkan, tapi kalau misalnya dimasukkan ke aplikasi sekali bayar langsung cek hilang gitu, nyaman. Ya, by the way, kita itu biasanya ke E-Mart setiap 2 minggu, kadang misalnya banyak tamu seminggu sekali. Jadi kita hari ini nggak bakal kayak sengaja beli banyak atau sengaja ngirit, nggak, bener-bener tak tunjukin belanja biasa kita habis seberapa, oke? Dan tentu beda orang, beda keluarga, beda jumlah yang dibeli, jadi pasti agak berbeda, tapi paling nggak bawa jadi tahu kita itu kira-kira habisnya apa seperti. Oke, ini kita di E-Mart yang cabang Eunpyeong di Seoul daerah Eunpyeong, oke? Cabang Eunpyeong. Jadi buat follow yang mau nyobain bisa ke sini. Ya. Di sini menariknya, seketika kita naik lift itu langsung nyambung ke sini, tapi karena aku mau ngisi ulang koin, kayaknya kita keluar dulu. Let's go out, B. 예. 400원. 아, 예, 찍으세요. 2,460원 같은데 한번 보세요. 네. 400원. 460원. 맞죠? 어이 그래 왜? It's actually 감사합니다. It's actually Elsa's car money from my second sister. Jadi sebenarnya gini, Elsa kan lagi di Australia sekarang tinggal. Aku disuruh manasi mesinnya setiap minggu loh. Nah terus mobilnya ada koin-koin tak ambil. Ya nggak apa-apa lah, keluar jasa manasi mobil. Take the basket nonim. Troli. 얼마나? Last time. Ya, dulu Korea juga butuh koin ya. Sekarang wis enggak. Oh, dulu koin 100-an ternyata, 100 won. Oke, ini aku sama Jinet udah masuk. Kita nggak tahu mau beli apa. Nanti setiap kali kita masukkan tak tunjukin juga harganya, nanti total pembayaran juga. Yang di sini nih jujur lumayan banyak orang, lumayan banyak orang lokalnya karena deket perumahan kayaknya. Hah? 디트로이트. 감사합니다. 저거 너무 있어요? Nice? 좋아요. 예. 네. 드셔보세요. 굉장히 맛있어요. Wah, enak juga ternyata. Oke, ini Jinet nemu barang pertama. 오, wow, that's a lot. Nah, 8.960 won untuk 3 ya, 2 plus 1, 2 plus 1. Yap. Yap, ini mandu ya, mandu. Gyoza. Oke, kita naik ke lantai 2. Lantai 2 ini lebih ke makanan-makanan proses. Yo, gratisan. 나배? Yap, kita mesti beli yang ini. Ini dibuat makan sama daging gini enak. You must buy this home. 5.500 won. Sama kita beli ini satu. Ini kayak MSG buat sup gitu ya, biar kuahnya dalam rasanya. Ah, 그래요? 아, 괜찮아요. 감사합니다. 네. Aku tadi lagi lihat ngomongin tentang produknya, ibunya
yang brand lain datang. Jadi biasa kalau misalnya di sini ya, misalnya aku mau beli brand yang ini nih gitu, tapi ada ibunya yang lagi ngepromosiin. Biasanya ibunya bilang, "Oh, kamu jangan beli brand ini." Misalnya Del Monte gitu. "Oh, ini kalau misalnya kamu beli yang Belibis, kita kasih promo ini. Saya kasih sasetan 30 gratis." Biasanya gitu. Jadi kalau ke supermarket Korea ada ibu-ibu, ya emang kadang mereka kayak maksa gitu ya untuk nyuruh ganti pilihan. Tapi kalau kita kayak agak segan-segan gitu, kadang malah dikasih bonus. Jadi ya lumayan juga. Kadang dikasih banyak gratisan, tisu kayak produk kayak bisa jadi tisu, produk, dan lain-lain. Dan kebetulan pas aku ngomong ternyata depanku ini ada saus capagetti kayak gini, jajangmyeon. Ya udah tak beli ini satu. Harga berapa ini? Nggak ada ya? 하나밖에 없어? Ya, kok ini satu. Yap, Jinet mau beli kuah untuk ini shabu-shabu. Ini yang rasa tomat ini ya dari Haidilao. 베스트 베스트. Satunya 4.180 won. 이니 에낙 방에. Hah? 이니 에낙 방에. Oh, iya ini morono sambal terasi. Is it good brand? Ya. Ya, ini dijual di sini Oh my God, what's Singapore dengan cheap harga ya? 6.280. Ya di sini ada sambal Indonesia ya, Isa. I don't think so. Nggak ada lagi yo. Cuman ini. Ini kok sih Ya. Oke, berikutnya kita lanjut mau beli saus untuk spaghetti. What sauce should you get? Wah, kayak pilihan nih. Yang mana ya? Rose enak sih, rose. Anything. I just want one sauce. Oke, rose. Ini yang enak ini. Nih, 죄송합니다. Oke, rose yang ini harga 4.980 ya. Jinet beli satu saus buat bakar daging katanya. Harganya yang ini harusnya 4.980. Yang ini 4.480. Satu botol ini ya. Dan kalau bolo-bolo bingung harganya ini dirupiahkan berapa, tambahkan nol aja di belakang ya. Kurang lebih harganya kayak gitu. Jadi satu botol ini 45.000. Mahal juga ya. Oke, ini Jinet mau beli produk kewanitaan. Oh, there's a 1+1 now. Ya, ini lagi promo 1+1 ternyata. What is the good brand? 좋은 느낌. This is a Korean brand. That should Oke, be the best. katanya Good Feel yang Junne Kim ini katanya brand yang bagus. Just buy this one. Wait, 1+1. But I must buy 2, right? If I buy 1, it's 650. Yo, ini menariknya ya. Satu produk gini 6.500. Tapi kalau ini diikat jadi 12.900. Jadi bedanya cuma 100 won sebenarnya. Yo, ini ahli marketing ini ya. This one have 160. He used for 80 days. So that's about 3 months. Done. You need, right? Every time at night you sleeping, slowly works. And then it come out, right? Oke, aku sebenarnya mau beli sikat gigi kayak gini. Ini satu ikat 10 isinya 9.900 won ya. Tapi menurutku sih ini nggak perlu terlalu mahal. Jadi mari kita pergi ke No Brand. No Brand ini kayak brandnya misalnya Giant punya produk merek Giant gitu. Tapi kalau punyanya No Brand ini kualitasnya lumayan dibanding harganya. Jadi sebenarnya aku pun sering beli produk-produk No Brand kayak sabun cuci piring gitu. Aku sering beli. Jadi tak rekomendasikan buat yang mau beli barang murah pergi ke No Brand aja. Ini lihatan 2.000 won dapat 6. Ya mending beli ini saya. Ya, kayak gini. Ini alat cukur ya, mereknya No Brand 3.980. Ini isi berapa ya? 10 kayaknya. Tak rekomendasikan No Brand. Bahkan aku kayak nasi instan pun aku beli merek No Brand sekarang ini lebih terjangkau. Oke, karena aku selalu pakai kapas untuk muka yang segini. Ini isi 240, harga 2.000 won. Ya, segini ini normalnya. Terus tadi Jinet juga beli ini cotton bud ya. Cotton bud. Jinet juga beli cotton bud. Ya, juga 2.000 won. Yap, jadi buat bol-bol yang ngekos di Korea, ini ya, satu ini 950 won, dijualnya pecahan gini. Jadi aku pun sama Jinet sering makan nasi yang ini. Jadi ya buat yang sering makan nasi instan, merek No Brand ya, murah terjangkau. Yo, lihat-lihat, ini ada kopi latte 1 liter yo, hampir 1 liter ya, 950 ml. Ini 2.600. Murah ini, bisa diminum 4 kali. Nyoba wis, ngecek kualitas. Biasanya lumayan ini. Terus kadang untuk ngesok-ngesok dikit, aku minum kopi pakai Dolce Gusto ini. Ini isi 16, 9.800 won. Ini jajanku dulu waktu aku SD loh.
Dulu ini kayak kalau kembali 300 dikasih ini 1 atau 2. Oke, jadi ini kita udah belanja di lantai 2, kembali lagi ke lantai 1. Lantai 1 ini juga produk jadi. Kita mau ke basement 1, di situ kayak jual apel ataupun bahan-bahan yang masih fresh gitu ya. Sayuran, buah, daging gitu. Mari kita turun. Oke, turun ke basement 1. Let's go basement 1, B. Kok iso ngini sih mun ini how? Yap, di sini dagingnya wah kayak toh, lihat. Oke, by the way aku mau mukbang ini, jadi aku kayaknya mau beli ini 1 kepiting mentah gini ya, dijualnya kalau di supermarket murah rek, 12.900. Keren ya, kamsahamnida. Oke, jadi aku ngerti banyak bol-bol ke Korea belain makan kepiting mentah gitu tuh. Yo, ke restoran gitu juga enak, tentunya lebih enak daripada yang di sini. Tapi kalau yang di supermarket yo, rasanya lumayan, tapi harganya murah banget. Kelihatan ya. Tadi ini 12.900, sedangkan yang merah ini 16.500. Murah pol. 16.500, yang kecap asin 12.900. Ini salah satu hal yang selalu dibeli sama Jinet. Harganya Rp44.000 sebenarnya, tapi ini ya, creamy salad gini. Soneng. Is it nice? Eat this, you must buy this and bring back. Katanya mau ke sini harus beli ini buat dibawa pulang ke Indonesia. Semua teman-teman Jinet ke Korea pasti dipaksa beli ini dan semua suka sih emang. Dan kalau misalnya polo-polo ke Imart gini ya ini 15.900 untuk sushi segini. Jadi buat pelajar-pelajar kalau nyari makanan murah boleh rek ke sini. Nah, Jinet beli yang isi 2 gini. I like this. Harga 2.388 setelah diskon 40%. Dan mereka jual yang sushi salmon ini juga murah, 13.900. Nah, ini juga dulu kalau misalnya ada ini ya, teman-temanku ke rumah gitu daripada masak sendiri, kadang aku beli yang meal kit jadi gini. Ini juga lumayan mudah, dan harga 10.980. Cukup untuk 3 sampai 4 orang. Ini Jinet sekarang lagi lihat-lihat roti kayak gini. Jadi di supermarket ada toko roti gini. Jujur lumayan murah sih, karena 4 gini ya. Ini 7.980 won. Buat di Korea harga segini murah, isi 4 sebesar ini 7.980 won. Murah ini. Kayak gini nih, roti 1 kotak loh, yang suka roti 10.000 won. Soalnya kalau misalnya bol-bol ke Paris Baguette ataupun Treasure gitu ya, toko roti di Korea mungkin satu roti harga kayak 2.000 sampai 5.000 won. Jadi beli di sini jauh lebih terjangkau. Ya memang kualitas pasti lebih enak beli yang di Paris Baguette atau Treasure gitu karena mereka memang toko roti. Tapi kalau di sini lumayan terjangkau rek, sungguhan. Ini Jinet beli 1 beef stew katanya harga On sale. 7.000. Ya, by the way ini di belakang juga ada merek Peacock. Ini nggak disponsor tapi Peacock ini juga merek buatannya Imart yang premium. Ini sungguhan makanannya nggak enak rek. Untuk yang barusan Jinet beli itu kan merek Peacock ya. Merek Peacock ini juga punyanya Imart tapi yang premium, dan makanannya dari Peacock ini nggak pernah nggak enak rek. Jadi kita sendiri pun kadang mau nyoba, kita beli yang merek Peacock karena harganya memang lebih mahal dikit dibanding yang no brand tadi, tapi dibanding brand-brand lain lebih murah, sedangkan rasanya juga terjangkau enak biasanya. Safety netnya ada. Mereka juga jual roti-roti gini harga 2.200 per biji. Ini juga lumayan ini. Fresh from the oven di supermarket. Looks good. Aku sama Jinet kita ini mesti ngejus akhir-akhir ini, jadi sering beli apel. Ya segini ini 13.900. Yap, dan akhir-akhir ini aku sama Jinet sering beli jus. Jadi ini kita mau beli apel 13.900 isi 6 gini ya. Oke, terakhir ini kayaknya udah beli semuanya. Kita mau beli telur. Untuk telur ini sebenarnya harganya ada 2 jenis, ada yang murah, ada yang agak mahal. Biasanya aku beli yang murah, terus ya udah. Kalau misalnya benar-benar butuhnya dikit baru beli yang mahal. Soalnya harganya mirip tapi kualitasnya beda. Contoh ini ya. Yang ini 37.980 won ya. Sedangkan yang di sini isi 24 harga 8.180 yang ini. Ya, yang ini. Jadi kualitas biasanya aku ngambil yang ini, yang murah meriah ini. Kayak gini yo, ini harga 49.980 ya, ikan mentah gini. Biasanya kalau pesan mungkin bisa 70 sampai 80 ribuan. Ini tergolong murah ini sungguhan. Jadi mungkin Volvo juga bisa ngelihat cukup banyak makanan meal kit yang sekarang dijual di supermarket karena cukup banyak orang-orang agak sibuk ya. Jadi kayak mereka itu malas masak. Tapi kalau pesen itu agak mahal. Jadi cukup banyak yang jual meal kit. Jadi cukup banyak meal kit yang dijual di Imart ini, dan menurutku sebenarnya lumayan murah, kualitasnya juga lumayan bagus. Tapi ada juga orang-orang yang merasa enggak enak delivery, aku tak delivery ya. Ini tergantung ya, kamu lebih menghargai rasa atau
menghemat uang, karena ada orang yang memang merasa perbedaan rasa segini pun itu banding sama harganya. Kalau aku mending uangnya itu tak simpen dan rasanya ya oke lah, masih enak lah, nggak sampai nggak enak gitu enggak. Dan juga kalau nggak dibilang ya jarang sih orang yang tahu, soalnya waktu tamu-tamu ke rumahku biasanya tak sajikan ini mereka ya puas semuanya. Udah beli, oke ini aku sama Jener udah beli semuanya. Sekarang kita mau check out. Di sini ada speed check out, yaitu kita kayak nge-scan sendiri. Aku sama Jener lebih suka nge-scan sendiri. Kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma lebih suka ya. 13번, 14번 계산대가 사용 가능합니다. Total 146.450 setelah diskon. Terus ini kita beli sampah ini ya, plastik untuk buang sampah 2. Jadi kita tambahkan 2. Oke. Oke, jadi parkir juga udah terdaftar, total 147.430. Jadi total belanja segitu, ini tergolong kita belanja agak dikit. Biasanya kita kalau banyak 210.000 won, kalau dikit ya segini ini biasanya. Dan seperti yang tadi Volvo lihat, biasanya kalau parkir itu langsung masuk sistem dan langsung kita daftarkan. Jadi kalau misalnya kita beli barang itu kita nggak perlu bayar parkir. Kayaknya di Indonesia beberapa mall juga sekarang udah kayak gitu. Jadi di Korea itu agak jarang bayar parkir, kecuali kita pergi ke toko itu nggak beli barang, biasanya baru bayar parkir. Tapi kalau misalnya kita ke shopping mall, ke supermarket ataupun ke toko-toko yang ada tempat parkirnya, kalau kita parkir di toko itu dan kita beli barang di toko itu, biasanya kita jarang disuruh bayar parkir karena kita nyetir mobil ke situ untuk beli produk mereka. Oke, ini belanjanya kita bawa dari sini. Oh, sama telurnya juga. Kartunya kita kembalikan di sini. Kita jalan ke mobil. Oke, yang telur katanya mau dipeluk Jinet ya. Dan ini karena kita udah beli, tak kembali lagi ke rumah baru tak ringkas lagi. Ya, jadi seperti yang Volvo lihat sekarang ini di supermarket juga ada tempat ngecas mobil. Jadi sambil selama kita belanja, mobil listriknya bisa dicas juga. Jadi ya kayak gitu kayaknya. Dan tadi aku sempat mikir juga, mungkin ada beberapa yang mikir kok nggak ke pasar aja gitu ya. Sebenarnya itu juga satu masalah yang dialami oleh pemerintah Korea untuk agar warga-warganya itu bisa kembali lebih aktif ke pasar gitu. Cuman masalahnya ke pasar ya harganya pun nggak jauh lebih murah dibandingkan di supermarket. Ya mungkin lebih murah tapi dikit. Terus masalah kedua, kesana kan kita mau beli belanja banyak harus parkir ya, tapi tempat parkirnya itu tidak memadai sehingga ngerepoti juga. Sedangkan kalau ke sini tempat parkir selalu ada. Ketiga, nggak cuman sayur sama buah ataupun daging yang kita beli, atau kita ke supermarket kadang kan ya kita juga mau beli kayak produk tadi kopi kayak ataupun beberapa produk jadi yang mungkin cuma ada di supermarket, ataupun kayak saus-saus spesial misalnya kayak saus sambal kok kita tadi di pasar kan nggak ada ya, atau ya kalau di Indonesia ada, kalau di Korea kan nggak ada. Jadi yang membuat orang-orang itu semakin nyaman sama supermarket. Dan jujur harga di supermarket itu sangat-sangat nyaingi harga di pasar, karena mungkin mereka belinya itu dalam jumlah yang besar grosiran, dan harga yang disajikan kepada konsumen pun lumayan terjangkau, sehingga orang-orang ya mikirnya ya wis lah aku tak ke supermarket aja kayak gitu ya. Kecuali misalnya mau beli satu atau dua barang atau cuma satu jenis sayur gitu, mungkin ke pasar lebih murah ya, dan juga lebih praktis. Tapi kalau misalnya mau beli banyak gitu, wah hujan. Tapi kalau misalnya beli banyak itu lebih praktis di supermarket dan juga lebih lengkap. Oke, jadi ini kita udah balik ke rumah. Seperti yang Volvo lihat ada 2 bungkus kresek penuh sama 2 kresek untuk buang sampah. Karena di Korea waktu kita buang sampah itu sampahnya harus dimasukkan di plastik ini untuk dibuang. Kalau kita masukkan di plastik yang bukan ini, itu dianggap kita membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kita beli kresek ini lalu sampah yang mau dibakar itu dimasukkan ke sini, artinya kita udah ikut berkontribusi untuk membakar sampah yang kita hasilkan. Dan kalau misalnya kita nggak mau bayar, sebisa mungkin beli bahan-bahan yang menggunakan produk daur ulang, karena kalau buang sampah produk daur ulang itu nggak ada biayanya. Ya, jadi ada 1, 2, terus ada tadi
Twix 1 ya, coklat varian grade beli ini sama telur ini tadi habis berapa 146.430. Yap, jadi kayak gitu mungkin buat yang mau pindah ke Korea sekeluarga ataupun yang bentar lagi mau pindah ke Korea, mungkin nggak tahu karyawan duta besar Indonesia ya, ataupun yang mau dikirim dari kerja. Dan tentu beda gaya hidup, agak beda pengeluarannya. Tapi semoga ini bisa jadi patokan buat Polo. Oke, Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Aku kerja. Bye.